Terlihat bahwa sosok mengerikan tersebut ingin mengambil dirinya, akan tetapi welcome to my channel Hachi Misteria. Oke guys, jadi di video ini kita bakal membahas bagaimana kejadian kemarin yang menimpa adiknya Chris, dimana adiknya Chris ini tiba-tiba ngilang di Pacilingan. Penasaran sama videonya? Tonton video ini sampai habis. Adiknya Chris ini melihat ada sosok hitam, badannya berbulu, matanya merah, keluar dari dalam air. Melihat makhluk yang mengerikan tersebut, adiknya ini berteriak. Mendengar adiknya berteriak, Chris ini pun langsung kaget. Dia langsung temui adiknya. Sesampainya di Pacilingan, dia lihat ke Pacilingan, adiknya sudah tidak ada. Melihat adiknya yang gak ada di sana, santai, dia pun panik. Dia langsung cariin adiknya. Dia kelilingi tempat Pacilingan tersebut, dan bener aja, adiknya sudah gak ada. Melihat adiknya sudah gak ada di sana dan dicariin sudah gak ketemu, dia nangis, dia lari, dia langsung pulang tuh kan. Dia pulang mencari bala bantuan dari para warga. Setibanya di kampung, Chris ini langsung menemui Pak RT dan dia melapor bahwa adiknya telah hilang. Dia nangis, dia ceritain semua kejadiannya ke Pak RT. Setelah dari rumah Pak RT, Chris ini langsung pergi ke rumahnya. Diceritainlah ke orang tuanya. Orang tuanya pun langsung panik, orang tuanya pun langsung nangis. Tibalah waktu di mana suara kohkol pun berbunyi. Terdengarlah suara kohkol yang ada di pos kamling, bertanda bahwa ada suatu pengumuman dari Pak RT. Setelah kohkol pun dibunyikan, berkumpullah para warga yang ada di kampung tersebut. Diberitahukanlah bahwa ada anak yang hilang di kampung tersebut. Setelah diberitahukanlah kejadiannya dari awal sampai akhir, dibagi tugaslah para warga tersebut. Setelah diberitahukan kejadian-kejadian tersebut, dibagi tugaslah para warga yang ada di sana. Ada yang mencari di daerah pesawahan, ada yang mencari di daerah hutan, dan ada yang mencari di daerah tempat hilangnya anak tersebut, yaitu di dekat Pacilingan. Setelah itu, para warga serentak mencari anak tersebut. Obor dinyalakan, kohol dibunyikan, diiringi teriakan warga yang memanggil anak tersebut. Setelah mereka cari-cari dan benar aja gak ketemu-ketemu. Mereka cari di berbagai tempat masih gak ketemu. Karena waktu semakin malam, 6 jam pun telah berlalu dan tidak membuahkan hasil. Pencarian pun dilakukan di esok harinya. Setelah pencarian itu tidak membuahkan hasil, datanglah Pak Ustadz. Pak Ustadz ini bilang, insya Allah, dengan izin Allah, anak ini pasti ditemukan. Tetapi tidak sekarang, mungkin besok bisa ditemukan. Dan benar aja, anak ini ditemukan di keesokan harinya, pas jam yang sama, waktu yang sama, dan tempat yang sama, di dekat Pacilingan. Akan tetapi anak ini tergeletak dan pingsan. Digotonglah anak ini oleh para warga, dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dipanggillah Pak Ustadz, dibacainlah doa oleh Pak Ustadz. Nah, beberapa saat kemudian anak ini bangun. Melihat anaknya ini bangun, langsung peluklah oleh orang tuanya. Dia nangis orang tuanya. Ditanyalah oleh Pak Ustadz, kamu kemana nak?
Anak ini menjawab, aku nggak kemana-mana kok, aku ada di sana. Ditanya lagi sama Pak Ustadz, kamu kemana? Sehari semalam kamu gak ada. Kamu kemana, nak? Anak ini dengan polos menjawab, aku gak kemana-mana Pak Ustadz. Aku ada di sana, di dekat Pacilingan. Nah, dan ditanya ketiga kalinya, yang benar, kamu kemana, nak? Anak ini baru menjawab. Nah, kejadiannya adalah pas si anak itu melihat sosok yang mengerikan, terlihat bahwa sosok mengerikan tersebut ingin mengambil dirinya. Akan tetapi, ketika sosok besar yang berbulu itu, matanya merah, ingin mengambil anak tersebut, tiba-tiba datanglah cahaya putih yang menuntun anak tersebut untuk pergi dari daerah tersebut. Diceritakanlah bahwa anak ini dibawa ke suatu perkampungan gaib oleh sosok putih bercahaya dan tidak terlihat mukanya. Bahwa menurut penuturan adik kecil ini, dia dibawa ke suatu perkampungan yang dimana kampung tersebut banyak warga, akan tetapi anak ini tidak mengenali warga tersebut. Sampainya di perkampungan gaib tersebut, si adik kecil ini dibawa ke suatu masjid, di mana masjid ini cukup luas dan besar. Akan tetapi masjid ini terbuat dari kayu. Bangunannya megah, pintunya bercahaya, dan dia pun merasa nyaman di masjid tersebut dan merasa bahwa dia tidak ingin pulang dan ingin menetap di masjid tersebut. Nah, ketika di masjid itu, si anak kecil tersebut bertemu dengan Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz ini yaitu Ustadz yang ada di kampung tersebut. Nah, Pak Ustadz ini bilang, nah, ayo pulang, orang tua kamu nyariin tuh, kasihan dia nungguin di rumah. Nah, adiknya Chris ini bilang, Ustadz sebentar lagi ya, masih enak di sini. Nah, Pak Ustadz pun tersenyum. Iya, Pak Ustadz tungguin ya di rumah. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian, si anak kecil tersebut tiba-tiba dianterin oleh sosok putih yang bercahaya ke dekat Pacilingan tersebut. Nah, yang dirasakan si anak kecil tersebut adalah bahwa dia merasa bahwa bepergiannya ke kampung di desa gaib tersebut tidaklah lama, ya sekitar sejam 2 jam ya. Akan tetapi pada kenyataannya dia hilang di daerah tersebut selama sehari semalam. Mengingat kejadian tersebut, Pak RT langsung bilang kepada masyarakat setempat untuk bisa memperhatikan anaknya dan supaya kejadian kali ini tidak terulang kembali. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kampung tersebut aman dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi saat itu. Dan akhirnya tamat. Oke guys, ya mungkin ceritanya sampai di situ, dan akhirnya begitulah. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tonton video hororku yang lain di channel ini. Jangan sampai ketinggalan, tonton video yang lain selanjutnya. Oke guys, bye bye.